Orang itu tahu diri gitu. Jangan sudah salah menyalahin orang lain. Kita tahu diri, lidah kita kan bisa ukur lidah dan gaya itu ketahuan. Bahkan sekarang justru dalam permasalahan ini saya yang merasa ditumbalkan. Kalau merasa namanya nggak disebutin, bukan RD Law, yang disebut RG Law, kenapa harus merasa RD Law? Ya kan? Betul nggak? Belakangan ini, sosok Raden Dadan Mariana selaku mantan kuasa hukum Agus Salim memang ramai memancing perdebatan sengit. Pasalnya, advokat yang kerap disapa RD Law itu sudah secara resmi dilaporkan oleh Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Tak berhenti sampai di situ saja, RD Law pun harus dipusingkan pula dengan sederet unggahan Farhad Abbas yang diduga-duga diarahkan kepadanya. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dirasa mampu menggambarkan nasibnya. Dan beberapa waktu yang lalu, RD Law pun akhirnya buka suara terkait semua itu. Secara eksklusif kepada tim cumi-cumi.com. Menariknya, RD Law sempat membeberkan jika ia merasa sudah ditumbalkan oleh tim kuasa hukum Agus, khususnya Farhad Abbas. Lantas, seperti apakah tanggapan Farhad Abbas terkait ucapan RD Law itu? RD Law saya nggak kenal, ya. Berarti mungkin ini adalah... Saya nggak mau kenal, saya bukan urusan saya. Berarti rasa kekecewaan abang terhadap... Udahlah, orang itu tahu diri gitu. Jangan sudah salah menyalahin orang lain, jangan cari-cari kesalahan. Kita tahu diri, lidah kita kan bisa ukur lidah dan gaya itu ketahuan. Bahkan sekarang justru dalam permasalahan ini saya yang merasa ditumbalkan. Yang pertama saya ditendang sama FA, diinjek-injek harga diri saya, sehingga saya itu adalah orang yang mungkin tidak meninggalkan bekas baik sama dia. Tapi kan nggak perlu mengemis, Pak. Kalau dia nggak mau bersaudara dengan saya, nggak ada masalah. Dia menyampaikan sudah tidak mau bersaudara lagi, jangan panggil lagi sahabat, lalu blokir dia. Ya saya pun nggak berminat untuk menjadi sahabat dan saudaranya dia. Kalau dia sudah berstatement, kita berteman sajalah sesama rekan. Tapi kalau dia mau jelek-jelekin saya, mau memalukan saya, padahal Farhad Abbas itu di saat ibu saya mendengar pemberitaan yang kurang baik, dia teleponan dengan Farhad Abbas mendoakan kita sebagai anak-anaknya, ya segala macam. Itu nggak berlaku untuk dia. Jadi di situ saya cukup diam saja, diam atau berkata yang baik untuk Farhad Abbas. Bahkan apa yang dia lakukan ke saya dengan tidak adil menilai dari apa yang saya lakukan, kesalahan-kesalahan sama dia, sehingga nggak perlu kan gitu. Kalau saya nggak tega melakukan itu kepada sahabat saya sendiri. Saya nggak mau kehilangan 2 piring lagi hanya gara-gara ketemu orang yang tidak bermanfaat. Itu nggak? Nanti piring-piring kalian terganggu semua. Gara-gara ada yang nebeng di piring kita, ya. Oke? Dan bagi saya, kalau sudah pasir jadi pasir, kalau debu jadilah debu gitu ya. Jangan kucing melawan macan. Ya, jangan juga sudah jadi elang masih memakan lalat. Oke? Bang Farhad itu walau bagaimanapun sekarang bencinya sama saya, Bang Farhad itu sahabat saya, ya, saudara saya, ya. Jadi kalau saya berprinsipnya begini, lebih baik saya terhormat menjadi orang yang dihina, dilecehkan, diserang martabatnya, asal saya jangan menghina. Bahkan saya juga mendapatkan suatu pernyataan dari Bang Farhad Abbas yang mengatakan hore gitu kan, seneng gitu kan. Akhirnya RD Law dilaporkan dalam statusnya. Kalau merasa benar dan merasa nggak salah ya kenapa takut? Kalau merasa namanya nggak disebutin, bukan RD Law, yang disebut RG Law, kenapa harus merasa RD Law? Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Kan beda RD Law dengan G Law, ya? Betul nggak? G Law kan bisa Gelora kan? Betul. Ya saya mendoakan buat Bang Farhad, mudah-mudahan Bang Farhad diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan hidup, kebahagiaan. Yang penting saya doa yang terbaik aja lah buat Bang Farhad Abbas. Meskipun Bang Farhad Abbas mensupport dan menginginkan saya
dilaporkan, dipenjara, nggak apa-apa teman-teman. Nggak hina kok kita mendoakan orang yang sedang menzolimi kita. Di sisi lain, langkah tegas Pratiwi Novianti yang telah memilih jalur hukum terhadap RD Lau dan Alvin Lim nampak sudah memasuki babak baru. Ia usai mendapatkan masukan dari pihak Komnas Perempuan untuk mencari perlindungan. Novi pun menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada hari Senin 16 Desember 2024 kemarin. Namun menariknya, Novi nampak tidak hadir secara langsung pada kunjungan itu, melainkan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, yakni Disna serta Gary Julian. Ketika ditemui usai pertemuan rampung dilakukan, Disna sang kuasa hukum pun menjelaskan ketidakhadiran Novi, di mana Novi yang kini sudah menjadi korban dilarang untuk memberikan pernyataan apa-apa. Lantas, seperti apakah hasil kunjungan pihak Novi di LPSK kemarin? Serta bagaimanakah pula tanggapan RD Lau? Hari ini kami memang datang ke LPSK untuk melanjutkan tindakan yang memang seharusnya kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Teh Novi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Teh Novi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan pada hari ini kami berada di sini. Oh iya, kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak teteh ya gitu kan. Nah itu nanti asumsi itu yang akan dipelajari oleh LPSK gitu. Memang ada asumsi berupa mungkin sifatnya intimidasi atau seperti apa, itu ada di Komnas Perempuan. LPSK itu kan menjamin dua hal ya. Yang pertama perlindungan secara hukum, yang kedua perlindungan secara fisik. Itu yang sedang kami tunggu gitu. Memang undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi, maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Nopi, ngapain kamu ke LPSK? Yang perlu dilindungi itu Agus. Kamu kan ketua yayasan, nggak usah ngada-ngada deh gitu. Biar juga rencana juga dengarnya udah gak nyaman gitu. Agus yang butuh perlindungan gitu. Ya, udahlah, gak usah terlalu keras-keras lah, santai-santai aja hidup ini. Uangnya orang kok itu, uang donasi. 2 kali kamu mau kembalikan ke Agus, mau serahkan ke Agus. 2 kali kamu prank kita, main-main ribet. Hampir semua yang punya uang bilang kenapa sih kasih aja sama yang disumbang gitu. Ngapain harus keliling-keliling mengendap uangnya di yayasanmu gitu. Nggak perlu, tanggung jawabmu itu nggak perlu sampai di situ. Saya hanya bisa menjawab, saya bagian seseorang yang sekarang mengkondusivitaskan perkara ini biar tidak tambah runyam. Dengan diam kan bukan berarti saya tidak melawan, ya. Namun sekarang kelihatannya mereka sedang memperhatikan saya dalam statement saya. Maka dari itu saya juga nggak mau apa yang ditanyakan oleh media atau apa yang saya rasakan ya, sehingga terpublikasi ke publik menjadi runyam masalah ini. Solusinya yang pertama memang khusus untuk kasus ini Teteh tidak boleh muncul di publik gitu ya, karena memang sudah sebagai korban jadi tidak boleh muncul di publik gitu. Makanya kemudian pada hari ini Teteh mohon maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun, tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda maka kita ikutin saja prosesnya. Ya tentu saya belum ya. Jadi bahasanya saya tidak akan melaporkan, saya belum Pak. Bahkan mungkin tidak perlu bagi saya. Karena apa? Karena saya sudah terukur. Pelaporan NP ke saya sudah terukur, ya kan? Dari mana terukurnya? Ya mungkin saya kan nggak tahu sampai saat ini. Saya belum tahu, nunggu dipanggil aja nanti di Polda. Belum tahu isi laporannya apa, makanya saya bukti-buktinya saya persiapkan. Dari soal A, B, C, D segala macam kan ketika dipanggil oleh pihak kepolisian kita harus mengumpulkan banyak bukti dan saksi kan begitu. Ya itu sudah saya persiapkan. Intinya bahkan kalau saya juga nggak penting kalau menurut saya untuk menyiapkan barang bukti, karena kita kan sudah tahu ya teman-teman di Undang-Undang ITE pasal 1 tahun 2024 tentang pasal 27A.
Di situ juga dikatakan barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum di Undang-Undang ITE yang mendasar kepada tuduhan. Tak dapat dipungkiri, saat ini beragam tekanan memang tengah menerjang sosok Novi tanpa henti. Selain ucapan-ucapan dari dua advokat yakni Erdel Lau dan Alvin Lim yang begitu dalam melukai hatinya, Novi kini harus pula berhadapan dengan dua laporan polisi yang berbeda. Ia salah satunya dilayangkan oleh Alvin Lim yang merasa Novi sudah mencemarkan nama baiknya. Serta satu lagi dilayangkan oleh Agus Salim yang merasa sakit hati melihat video Novi bersama Yolo Ine yang diduga sengaja diunggah untuk menghina Agus. Tak main-main, Agus sendiri bahkan hadir secara langsung di kantor polisi guna melaporkan Novi, walaupun masih dalam kondisi yang jauh dari kata sehat. Lantas, seperti apakah jeritan hati Novi menghadapi semua itu? Serta bagaimanakah pula pesan tegas Yolo Ine untuk para advokat yang berseteru dengan Novi? Jadi Erdila udahlah Kak, jangan mencemari profesi pengacara yang sebelumnya kita segani, kita sanjung, tapi gara-gara modelan Erdila, Farhad Abbas, Alvin Lim tercoreng semua. Beneran. Jadi kasihanlah adik-adik mahasiswa yang mengambil fakultas hukum nantinya ketika mereka benar-benar pengen jadi lawyer, mereka jadi disepelekan gara-gara ulah kalian. Ya, Erdila udah diem. Trauma banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba katanya. Saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah sekarang ini statement baru lagi yang dampak ini anak saya. Saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu terkait hal-hal yang dilontarkan seperti itu. Anak saya tidak mau menggunakan gadget, tapi teman-temannya menanyakan, mama kamu kerja apa sih? Apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu? Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasihan anak saya nggak tahu apa-apa. Mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu nggak baik juga ya. Karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah gitu. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan, masa kita dipandang rendah sama orang lain. Mental saya jadi down, udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita calling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Saya udah bilang bang, laporan ITE saya tuh udah 200 lebih. Novi itu baru lapor, jaksa dan yang lain-lain, ada jaksa, ada polisi, ada OSO waktu itu laporin saya, ada Pandana Baban laporin saya. Itu laporan mereka ada yang bahkan sudah jadi tersangka saya mas. Udah tersangka itu kan berarti dia tinggal kirim ke kejaksaan, sidang kan. Itu aja setahun tidak jalan, karena kenapa? Di P19 nggak bisa memenuhi unsur. Ya, apalagi Novi yang kayak begini, aduh. Udah saya bilang, Novi punya ini tidak memenuhi unsur karena beberapa hal. Pertama adalah saya adalah advokat yang sedang menjalankan tugas. Sekali lagi, LP-nya mereka adalah LP ITE. LP ITE itu bukan yang berbicara yang kena mas, tetapi yang mentransmisikannya. Ya, jadi ini loh, mereka ini nggak ngerti hukum. Ya, sorry ya, mereka nggak ngerti hukum. Kalau laporannya silahkan saja. Silahkan saja, kita hormati proses hukum. Saya akan hadapi secara tanggung jawab saya sebagai orang yang dituduhkan mungkin ya. Padahal kalau saya bahas di situ, teman-teman mengingatkan silakan dibuka lagi video lengkapnya, dan memang di situ saya berstatement. Statement saya adalah apa perlu dia ya saya bongkar pemain narkoba. Yang pertama perasaannya pertanyaan. Yang kedua, coba lihat di kamus KBBI ada nggak pemain narkoba? Nggak ada. Adanya pemain sepak bola, pemain sinetron, pemain film itu ada. Jadi tidak substansial dengan hal tersebut. Saya pikir kemarin pun sebelum lihat dengan teliti yang saya sampaikan ke ahli ya, Pak Profesor,
Saya kira saya menyampaikan hal itu, ternyata ya mungkin di saat saya kalut, marah, karena memang faktanya waktu itu sedang memanas kasusnya, Tuhan menyelamatkan saya dengan perkataan tersebut. Tapi itu dalam konteks hukumnya ya. Kalau dalam konteks etika, norma, nilai-nilai kepatutan, saya tetap mengedepankan minta maaf. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.